yang menjaga Pancasila bukan hanya tugas umat Islam, tapi tugas semua anak bangsa. Kalau di media, terkesan hanya umat Islam yang memprotes terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Itu karena pertama, umat Islam mayoritas sebesar 82 hingga 83%. Kedua, umat Islam paling banyak merasakan pedihnya pemberontakan PKI. Pembantaian dan pembunuhan para ulama, kiai, pesantren, santri, guru ngaji, imam masjid, dan tokoh agama. Perilaku biadab oleh PKI itu telah mengisi sejarah kelam bangsa ini, terutama kaum Nahdliyin dan para aktivis Ansor. Mereka paling merasakan kebiadaban PKI saat itu. Juga warga Muhammadiyah, kader-kader HMI, serta PII. Umat Islam kaget dan sangat terkejut ketika mengetahui RUU HIP diusulkan ke Prolegnas, prioritas DPR. Hampir saja semua fraksi di DPR kompak setuju. Kok bisa ya? Kecuali Demokrat dan PKS yang tak mau tanda tangan. Anehnya, fraksi PAN, PKB, dan P3 yang punya akar pemilih umat Islam juga setuju dan mendukung RUU HIP, makar kepada negara ini. Setelah MUI mengeluarkan 8 maklumat yang didukung hampir seluruh ormas Islam, barulah sejumlah fraksi di DPR tarik diri. PAN, P3, PKB, Gerindra, dan Nasdem balik badan. Padahal semula dengan langkah tegap mendukung, tetapi sekarang balik menolak. Golkar setuju dengan catatan, tinggal PDIP yang masih bertahan sendirian. Sebagaimana diprediksi oleh banyak pihak, PDIP tak mungkin balik badan. Posisinya sebagai pengusul utama, umat sudah tahu itu. Apalagi sebagian isi dari RUU HIP itu merupakan bagian dari visi dan misi PDIP, terutama Trisila dan Ekasila yang dikristalisasi dalam konsep gotong royong. Basisnya adalah Pancasila yang 1 Juni 1945. Padahal umat Islam hanya mengenal Pancasila konsensus 18 Agustus 1945. Memahami masalah itu hanya kepada PDIP semua narasi umat itu diarahkan. Hanya PDIP yang dibidik oleh umat Islam dianggap paling bertanggung jawab atas RUU HIP, bukan partai atau fraksi lain. Bergaungnya tuntutan umat untuk bubarkan PDIP di berbagai daerah bisa dibaca sebagai arah dan target bidikan kelompok yang melawan RUU HIP. Tentu saja tak semudah itu membubarkan PDIP. Apalagi untuk di Indonesia, belum ada partai politik yang bubar, kecuali karena dua hal. Pertama, dibubarkan oleh penguasa. Kedua, gak lagi punya pengikut. Sebagai protes dan tuntutan, aspirasi untuk membubarkan PDIP itu sah-sah saja, dijamin oleh konstitusi, dan semua akan dikembalikan ke aturan hukum yang berlaku. Masalahnya, proses hukum seringkali jinak terhadap kekuatan politik. Dari dulu, ini jadi masalah yang sangat serius. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk bisa mengatasi proses hukum yang jinak kepada kekuatan politik penguasa. Dari sisi analisis dan kalkulasi politik, pada akhirnya akan ditentukan oleh adu kuat antara PDIP versus umat Islam. Mana yang lebih superior? PDIP punya akses kekuasaan dengan semua kelengkapan alatnya. Sementara umat Islam hanya punya kekuatan massa. Pertarungan ke depan kemungkinan saja bakal seru dan sengit. Sebagai partai penguasa, PDIP menunjukkan sikap tegarnya, tak bergeser, apalagi mundur. Sebaliknya, PDIP justru menyerang balik dengan mempolisikan sejumlah orang yang diduga membakar benderanya. PDIP juga instruksikan kadernya untuk siaga dan pasang bendera di rumahnya. Apa maksudnya? Boleh jadi itu pesan bahwa PDIP tidak pernah merasa gentar. Buktinya, kader PDIP justru mengadakan konvoi di Jakarta Timur dan Jogja saat umat demo di DPR. Meski umat Islam cukup matang dan berpengalaman saat demo, sebagaimana terbukti pada demo 212 dan beberapa kali reuni, tapi tak menjamin akan mampu terus menahan diri jika merasa diprovokasi. Sebab isu komunisme
jauh lebih sensitif dari apapun, termasuk penistaan agama. Langkah PDIP mempolisikan pembakar bendera, entah siapa pembakar itu sesungguhnya, juga menyiagakan kader dan akan konvoi. Langkah PDIP ini bisa disalahpahami sebagai langkah provokatif. Langkah ini justru bisa menyulut situasi yang semakin tidak kondusif. Harus dimengerti, komunisme adalah isu yang paling sensitif bagi umat Islam, sebab isu ini telah mewariskan sejarah pilu. Jejak sejarah inilah yang mendorong umat Islam tampak kompak menghadapi isu komunisme ini. Terbukti, maklumat MUI mendapat dukungan hampir seluruh ormas. Melihat situasi yang semakin sensitif, akan jauh lebih bijak jika PDIP menahan diri dan tidak membuat langkah-langkah yang bisa dianggap oleh umat sebagai upaya provokatif. Meski menuntut pembakar bendera itu dibenarkan secara konstitusional, tetapi ini bisa dianggap sebagai memancing reaksi perlawanan umat Islam yang semakin masif. Instruksi untuk siaga, pasang bendera dan konvoi ini bukan langkah tepat dalam situasi seperti sekarang. Bisa juga dibilang konyol. Bangsa ini dibesarkan dengan jiwa kepahlawanan. Hendaknya semua pihak menghindari cara-cara preman. Demikianlah berita yang kami sampaikan. Jika Anda ingin update berita terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe atau langganan. Dan Anda boleh juga untuk men-share atau membagikan berita ini kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.